panjangnya udah Udah dari mulai janganlah. Tapi gini loh, masuk di ending bincang e-commerce with the one you know. Apa sih sisi positif yang ada dari lu yang mungkin orang banyak mahasiswa nggak tahu? Gue sih tahu. Berapa nih? Berapa poin? Terserah. Oh, oke. Pertama itu tadi yang saya ini. Ya, Apa? Lu bayangkan dari itu tadi. kembali lagi ke belakang ya. Ya spesifik aja. Suka yang tidak dilihat mahasiswa itu sebenarnya saya itu suka memberi challenge. Oke, challenge. Oke. Challenge dalam arti ya pada saat Anda bisa memberikan sesuatu di luar ekspektasi saya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan reward, ya kan, yang besar seperti itu. Oke, yang akan berpengaruh nantinya bagi mereka, seperti itu, yang akan membantu mereka lulus seperti itu, ya kan. Ya itu Second, sepertinya. memberikan challenge. Ya kan? Apa lagi positif yang lain? Kalau ngomongin itu sih susah sebenarnya. Apa yang menurut lu doang? Positifnya itu apa lagi ya? Kalau menurut pandangan Pak Jo sendiri bagaimana? Allah, ini nih. Karena takutnya jatuhnya sombong nih. Nih, lo e-commerce kalau buat lu tahu seorang Gloria tuh yang pertama dia tough, ya. Pribadi yang tough, ya. Lu mesti kalau lu simak lagi sebenarnya perjalanannya dia dari kuliah dari D3, S1, S2 sekian tahun dia udah kuliah, perjalanan drama-dramanya kuliah segala macam itu udah banyak, dan itu juga yang bikin dia otomatis jadi sekarang. Satu, dia jadi pribadi yang teguh. Peran dia sekarang sebagai istri, sebagai ibu dari AB sama Belesia ya. Itu terus dia juga harus dari mana sih sekarang Cengkareng ke Sunter, lu bayangkan Cengkareng ke Sunter gitu. Dan lu menganggap bahwa dia mungkin orang yang menye-menye gitu, enggak. Dia tipenya tough, itu yang pertama. Thank you. Yang kedua yang gue tahu dari sama Gloria, kalau lu simak dari awal tadi kita bicara, sebenarnya dia punya framework yang bagus menurut gue ya, karena beberapa hal ternyata lu simak juga bukunya dari Jalaluddin Rahmat, lu simak juga beberapa hal-hal teori yang mungkin gue pernah baca tapi gue lupa, and then lu simak itu, dia punya framework yang bagus. Apalagi ya positifnya dia ya juga tadi kalau untuk gue nggak bakalan lupa nih gue nggak bakalan lupa salah satu positifnya dia. Once pas 2016 dia yang nemenin gue pas lagi drop studio kita kebakar tuh. Gue nangis. Dia nemenin gue. Sedihnya gue, benar segitu sedihnya saya. Nemenin di tempat smoking area. Itu kan berarti memang sebenarnya my soul belongs here gitu. Itu sedih banget. Percaya sedih banget. Itu sisi positifnya. Kalau yang gue mau simpulin sih sebenarnya dari seorang Gloria itu bukan Nikita Mirzani. Bukan, maksud gue gini, kalau gue mau simpulin dari ini sebenarnya yang mungkin menganggap bahwa bermasalah dengan Gloria itu sebenarnya ternyata bukan pada karakter. Awal-awal gue di Prokdi ya, itu wah memang kendala gue adalah gue berhadapan dengan yang secara usia di atas gue, dan itu kendala banget. Dan berapa lama itu ya, 3-4 tahun lah gue nggak bisa, terus terang gue nggak bisa solve itu. Dan ya udah gue let it be aja gitu, ya udah gue jalanin doang kayak gitu segala macem. Bahkan sempat ada dramanya kan, lu dituju games ke gue kayak gimana. Itu dunia bekerja sih. Iya, tapi ya itu pekerjaan. Oh iya, gue baru ingat lagi positifnya satu, profesional. Yes, kalau dia memang profesional, walaupun behind waktu gue di Prokdi dulu, di baliknya dia kayak gimana segala macam, tapi once kalau kita udah ngumpul, oke, kita bicara tentang Prokdi, ya kita satu korps ya.
gitu. Jadi memang bicara profil terlepas dari drama-drama itu segala macam itu ide positif ya. Banyak ide. Itu. Banyak Nah, ide yang ingin kita buat ya kan, Ya. banyak rencana ya bikin kan? kayak gini aja nih dari tahun kemarin dan hopefully satu Lu pede minggu sih satu sama minggu gitu ini. terus tiba-tiba dia ya udah deh nggak apa-apa gitu, wah langsung aja gue kebet aja gitu. Pede. Karena waktu aja belum ketemu. Nah, tapi seperti gitu gue tadi balik lagi yang mau gue tekankan sebenarnya kalau style atau karakternya dia ya memang kayak gini. Dan gue pun ternyata setelah gue udah nggak jadi prokdi, gue sadar sebenarnya ya gue nggak bisa ngubah karakternya dia. Karakternya dia ya udah kayak gitu, meledak-ledak, meletup-letup gitu. Gue udah nggak bisa iniin. Tapi at least ketika gue baru let's say 1 bulan, hampir 1 bulan gue di lantai 7 bareng sama dia, at least caranya dia, nah itu yang gue coba bisa bantu, mungkin sedikit kita modify kayak gitu. Itu pas kapan itu ya Gloria? At least ternyata gue tahu, oke gini nih. Buat lantai 7 itu ada omongan yang gue dengar tuh gini. Untung Jo lu di lantai 7. Kenapa Balancing. emang? Ya biar lu bisa nenangin dia lah. Loh, emang selama ini ternyata di lantai 7 enggak ada yang bisa nenangin dia. Jadi kalau dia lagi meledak-meledak gitu, gue ledakin lagi. Pawang Gue pawangin lagi. Oh, dia datang pagi-pagi langsung ngegas ini gini. ya itulah kenapa saya bilang beberapa stereotip dari budaya saya itu kayaknya udah melekat banget, tapi trust me ya kan, I'm a fun and attractive person. Nah, fun and attractive person itu gini. Gue ingat banget dulu si Teresia Devi, ingat kan Teresia Devi? Gue ingat banget si Teresia Devi. Kalau lu nonton ya, lu akan tahu ini. Dia pernah nangis ketemu sama gue di ruangan prokdi, Pak. Saya masalah sama Gloria gini, drama banget gini. Ya sudahlah, oke, masalahnya teratasi. Ketika dia udah lulus nih, Teresia Devi 2016 ketika gue lagi drop studio kebakar, dia ada di smoking area bertiga nih sama Teresia Devi gitu. Terus tiba-tiba dia ngobrol sama Teresia Devi. Gue inget yang kurang lebih kalimat lu ke si Devi tuh gini, Dev gimana calon suamimu orang Amerika gitu. Dan itu becomes yang kental banget. Padahal sebelumnya tuh drama loh. Artinya gini, moral story-nya adalah pada saat lu mahasiswa lu akan mungkin punya drama-drama yang kayak gitu. Oke. Pasti. Tapi pada saat lu kuliah, semoga lu tidak menjadi lebih akrab dengan dia. Karena faktanya justru banyak yang akrab sama lu kan. Setelah kuliah kebanyakan. Iya, setelah lulus. Ingat si Dika nggak? Andika, ya. Andika. Lu ingat kan? Salah satu mahasiswa dari sekian banyak e-commerce yang gebrak mejanya dia. Apanya? Itulah saya nggak pernah ingat-ingat. Yang lalu biarlah berlalu, karena kesusahan sehari hanya untuk Lu selamat, Dik. Sumpah lu selamat. ini bunyi itu tuh. Kedip-kedip. Apa? Lu selamat, Andika Satria Putra, lu selamat lu. Dia nggak dendam sama lu, padahal lu satu-satunya si Saya nggak pendendam. kan nilainya si Dika yang nggak tahu kemana. Tapi terus kan dia gebrak meja lu. akhirnya kan ini. Iya, akhirnya soft Iya, juga. soft juga. Itu posisi. Kapan ya? Itu 2000 berapa itu? Lupa. Enggak kayaknya nggak sampai 13 lah. Si Dika berkali-kali tuh cerita sama gue soal itu. Tenang, lu safe, Nah. lu aman, Dik. Karena itulah ya kan itu lagi ya, tidak ada lift menuju apa ya, menuju kesuksesan ya. Ya kan. The rest of your life after college itulah perjuangan Anda yang sesungguhnya. Gue selalu ingat tuh kalau dia bikin soal itu, salah satu quotes yang terakhir itu adalah gak ada pelaut ya kayak gitu. Gak ada pelaut itu yang lahir dari samudra yang tenang. Iya, betul. Itu berapa kali soal UAS tuh? Satu lagi, inilah yang kenapa saya kekurangan saya itu ternyata ini loh, satu, terlalu percaya sama orang. Karena itu tadi kan saya di awal bilang, saya percaya tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh, ya kan. Hanya masalah bagaimana kita feeding our knowledge, our mind, our soul seperti itu with something good, something useful ya. Nah, seringnya saya tuh kasih tugas, project dan lain sebagainya itu saya dengan ekspektasi yang luar biasa. Yes, you can do it
more than I'm expected seperti itu. Tapi ya itu tadi, sekarang banyak mereka malah ya itu kurang antusias seperti itu. Ya, paling nggak lu manage your expectation aja lah. Apa yang bikin kita ya bagaimana seperti itu ya kan, ya sudah, saya mencoba beradaptasi dengan perubahan ini, memahami keadaan mereka, yaitu tadi banyak disruption ya nowadays ya, mereka juga banyak hal lah seperti itu, dan saya mulai bisa menyesuaikan ekspektasi mereka seperti itu. Oke, banyak sebenarnya yang diobrolin, tapi gue kasih disclaimer dulu dikit. Kalau lu simak bener-bener dari awal sampai akhir, kalau lu nggak nyimak ya, kalau e-commerce nggak nyimak ini mungkin akan terasanya ngambang gitu. Tapi once kalau lu simak, lu akan tahu frameworknya dia gimana, frameworknya Gloria kayak gimana. Jadi please lu simak baik-baik gitu. Kalau memang nggak gini, lu harus ulang lagi sampai bener-bener lu bisa dapat apa sih sebenarnya maksud yang udah dibicarain panjang kali lebar tadi dari awal sampai akhir. Nah Glor, at the end gue punya pertanyaan kunci nih. Pertanyaan kunci gua itu adalah, apa sih yang lu benci dari gua? Ayo. Itulah saya, gimana ya? Udah sampaikan aja, udah bilang aja. Itu tuh pertanyaan kunci gua. Gini atau kalau nggak lu mau benci, yang lu kesel dari gua deh. Gini, hidup itu kan ada periodenya ya. Kenapa saya suka berfilosofi seperti ini ya kan? Karena ya itu tadi, kita harus paham background dulu. Kan makanya deskripsi, tesis, disertasi adalah reason lu ntar dulu, tapi eksplisit kan ada aja. Periode, ya, ada periode kehidupan ya kan. Masa A kita berhadapan dengan seseorang dengan sikap kayak gini. Kemudian selesai masa B, ada perubahan. Masa C. Nah, kalau gue sendiri melihat orang seperti itu, ya kan, ada masa dimana kita dealing with this person, itu pasti ada masalah, dan di situ kita membenci. Jangan membenci lah. Kesel. Tapi setelah itu kita kan sudah belajar dong. Proses hubungan interpersonal kan pasti ada konflik ya, ada konflik. Either kita mencapai dissolution atau resolusi ya, maksudnya penyelesaian masalah, atau we left the relation ya kan. Tapi selalu ada perubahan. Nah, kita tidak, kalau orang itu mengalami perubahan, saya juga mengalami perubahan, tidak ada alasan lagi untuk membenci, tidak ada. Ya, gue revisi. Bukan sedang melakukan personal branding atau membangun self image, tidak, tapi inilah saya ya kan. Oke, ada masa kita dalam suatu hubungan yang tidak baik, tapi pada saat masa yang lain atau periode hidup yang lain masing-masing kita bisa lebih baik, maka hal-hal yang tidak baik itu sudah hilang dari pikiran saya. Oke. Seperti itu, tidak ada. Gue coba revisi pertanyaan. Hal yang pernah lu keselin dari gue apa? Yang pernah. Kalau sekarang enggak, berarti ya mungkin sebelumnya ada pernah. Nggak apa-apa, say it aja. Tenang aja, ya? Gue nggak sensi aman sekarang. Itu pertanyaan kunci gue. Sekali gitu. Alah, apaan sih? Bukan karena gue diundang ke sini jadi gue baik-baik. Ya apa sebutin ya? Aja udah yang dulu waktu gue di 8 deh, waktu gue di 8. Lu benci apa? Gue merasa sih itu ya, tapi kan ini udah lugas aja. Iya, nggak apa-apa. Opinion ya, karena gue nggak tahu. Takut amat sih lu. Bukan masalah itu, gue nggak tahu kondisi di sekitar lantai 8 itu seperti apa. Ya kan, cuman kan terhadap gue. Dulu itu sih gue ngerasa kalau lo kurang bisa menyampaikan aspirasi kita. Iya, dosen-dosen e-com, dosen-dosen tetap di e-com. Itu aja sih. Seperti itu. Cuma itu doang. Udah, itu doang. Karena selebihnya gue merasa banyak terbantu kok. Gitu loh. Banyak terbantu. Ibarat kata gue merasa lo tuh dulu bumper buat kita. Banget. Iya. Bayangkan gitu loh, how thankful
I am sekarang ini dengan Pak Jo ya, itu saya tahu banget gitu loh, dari apakah selentingan, bagaimana nama kita banyak disebut ya kan, Ini kita dong. seperti itu. Dan yang what I like most from Pak Jo itu adalah he knows ya kan us better. Ya, lo tahu karakter anak buah lo dulu itu dengan sangat baik dan memberikan kebijakan-kebijakan yang Win-win solution ya. Ya, seperti itu. Nah, itu sosok karakter sosok pemimpin yang ideal. Oke, tahu karakter anak buahnya. Dan yang kedua lo itu you give us ya kan many rooms to explore our creativity dalam mengajar, seperti itu. Ketiga, yang terakhir, selalu memberi dukungan bagi setiap ide yang keluar dari kita. Itulah, karena itu saya banyak bikin project dulu itu tiga sih Jo. Itu keluar dari hati yang terdalam ya, baru sekarang saya menyampaikan. Benar. Iya. Ya mau baru sekarang sih, thankful. Tapi ya itu memang tugas gue sih sebenarnya. Ya semoga gue nggak jadi jumawa, nggak jadi, tapi semoga bisa mengakomodir hal yang sama sih. Pasti bos kita yang sekarang pasti bisa tahan ini. Mudah-mudahan. Well, again thank you, jangan bosan nonton ini. Episode paling lama sih sebenarnya. Kalau butuh Bincang pertanyaan yang lebih lama mungkin WA di sini atau ada Instagramnya atau di atas sini di kiri kanan. Oke, tulis komen aja di bawah nanti. So, thank you. Perhatikan teknik penulisan, gaya bahasa, tanda baca, ejaan, referensi ya. Nulis apaan lu? Endingnya udah kayak gimana, tapi again keluar, thank you banget ya. Sama-sama. Bisa ngobrol banyak Ya, udah ini. betul. Jadi Belum banyak sih ini. Emang belum banyak Iya, sih. belum banyak. Nggak sebanyak kita menyentuh waktu di pasar masalah festival. pribadi, iya. Jangan itu sih off the record ya. E-commerce, nantikan siapa yang akan diajak bincang-bincang berikutnya. Bincang e-commerce, bincang e-commerce with the one you know who sudah selesai. Jadi for the next kita tunggu siapa yang akan diajak berikutnya, karena bincang e-commerce siapapun bisa diajak bincang-bincang. Asik. Tagline-nya. Oh gitu. Oh, iya.